Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitrah Ramadhani dengan NIM 23050150221 dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai grafemik yang meliputi grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Nah, teman-teman, yang pertama kita masuk pada pembahasan grafemik. Grafemik merupakan sistem penulisan yang menggunakan grafem untuk menyampaikan makna dalam bahasa. Dalam grafemik ada beberapa konsep penting seperti fonem, alofon, dan ejaan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah pengertian dan contoh dari setiap konsep. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem dan fonem adalah konsep dalam fonologi bahasa. Grafem merupakan sistem pelambangan bunyi yang pada dasarnya adalah huruf, sedangkan fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, menurut pedoman ejaan yang disempurnakan, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia mencakup grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, dan grafem fonem konsonan, serta lambang unsur suprasegmental. Pertama, dari grafemik fonem bahasa Indonesia yang akan kita bahas yaitu grafem fonem vokal. Nah, teman-teman bisa lihat pada video tertera gambar yaitu ada beberapa fonem vokal. Yang pertama yaitu fonem I dengan dua alofon yaitu I terbuka dan I tertutup dengan grafem I. Contohnya jika pada awal kata yaitu pada kata itu, sedangkan jika di tengah kata yaitu pada kata apik, serta jika di akhir kata ada pada kata api. Yang kedua ada fonem E. Dengan alofon ada dua yaitu E terbuka dan E tertutup dengan grafem E. Contohnya pada awal kata yaitu pada kata ekor. Jika pada tengah kata ada pada kata monyet, serta pada akhir kata ada pada kata sate. Yang ketiga ada fonem E dengan alofon E dan grafem E. Contoh katanya jika pada awal kata ada pada kata emas. Contohnya jika pada tengah kata ada kata kerah serta pada akhir kata ada kata kade. Selanjutnya yaitu ada fonem U. Nah, fonem U juga ini terbagi menjadi dua alofon yaitu U terbuka dan U tertutup dengan grafem U. Contohnya jika pada awal kata yaitu kata uji, jika pada tengah kata yaitu pada kata dapur, sedangkan pada akhir kata dengan kata lagu. Selanjutnya yaitu fonem O. Fonem O juga ini terdapat dua alofon yaitu O terbuka dan O tertutup dengan grafem O. Contohnya jika pada awal kata ada pada kata obat, jika pada tengah kata ada pada kata ekor, dan jika pada akhir kata ada pada kata bakso. Selanjutnya yaitu fonem A dengan alofon dan grafem A. Contohnya jika pada awal kata ada pada kata api, jika pada tengah kata ada pada kata pisah, dan jika pada akhir kata ada pada kata lupa. Dan kedua dari grafem fonem bahasa Indonesia ada grafem fonem diftong. Nah, tertera pada gambar di video fonem AW dengan grafem AU. Contoh katanya yaitu aula pada awal kata, sedangkan pada akhir kata ada kata pulau. Yang kedua ada fonem AY dengan grafem AI. Contoh katanya jika pada akhir kata yaitu pada kata landai. Yang selanjutnya yaitu fonem OY dengan grafem OI. Contoh katanya pada akhir kata yaitu sekoi. Selanjutnya yaitu fonem EY
Grafem EI, contoh katanya pada akhir kata yaitu survei. Selanjutnya kita masuk pada grafem fonem konsonan. Yang pertama ada fonem B dengan dua alofon yaitu ep dan ep. Dengan grafem B, contoh katanya jika pada awal kata yaitu kata baku, jika pada tengah kata yaitu pada kata rebut, dan jika pada akhir kata ada pada kata jawab. Yang kedua ada fonem P dengan alofon dan grafem P. Contoh katanya jika pada awal kata yaitu paku, jika pada tengah kata ada pada kata bapak, dan jika pada akhir kata ada pada kata sikap. Yang keempat yaitu ada fonem W dengan alofon W, grafem W dan U. Contoh katanya jika pada grafem W pada awal kata yaitu pada kata waris, dan jika pada tengah kata ada pada kata awan. Nah, jika pada akhir kata ada pada kata limau untuk grafem U. Selanjutnya yaitu fonem F dengan alofon F terbagi menjadi dua grafem yaitu F dan V. Contohnya untuk grafem F pada awal kata ada pada kata pasif. Nah, contoh V pada awal kata ada pada kata vitamin. Nah, untuk contoh F pada tengah kata ada pada kata sifat, sedangkan untuk contoh V pada kata tengah yaitu after. Nah, untuk pada kata akhir, contoh grafem F yaitu pada kata aktif. Selanjutnya yaitu ada fonem D dengan alofon yang terbagi menjadi dua yaitu ed dan ed. Dengan grafem yaitu D, contoh katanya pada awal kata yaitu pada kata data, sedangkan pada tengah kata ada pada kata adat, dan pada akhir kata ada pada kata abad. Selanjutnya yaitu fonem T dengan alofon dan grafem T. Contoh katanya yang pada awal kata yaitu pada kata tari, sedangkan pada tengah kata ada pada kata batik, serta pada akhir kata ada pada kata dekat. Selanjutnya yaitu fonem N dengan alofon dan grafem N. Contoh katanya pada awal kata ada pada kata nasi, contoh kedua pada tengah kata ada pada kata tanaman, serta contoh pada akhir kata yaitu pada kata jalan. Selanjutnya fonem L dengan alofon dan grafem L. Contoh katanya pada awal kata yaitu kata lari, jika di tengah kata ada pada kata malam, sedangkan pada di akhir kata ada pada kata batal. Selanjutnya ada fonem R dengan alofon dan grafem R. Contoh katanya jika pada di awal kata ada pada kata rasa, jika di tengah kata ada pada kata keras, dan jika pada akhir kata ada pada kata benar. Nah, selanjutnya ada fonem Z dengan alofon dan grafem Z. Contoh katanya jika ada pada awal kata yaitu pada kata zakat, jika pada tengah kata ada pada kata razia, dan jika pada akhir kata ada pada kata aziz. Selanjutnya yaitu fonem S dengan alofon dan grafem S. Contoh katanya jika pada kata awal yaitu contoh katanya yaitu sakit, jika pada tengah kata ada pada kata asap, dan jika pada akhir kata ada pada kata balas. Nah, selanjutnya ada fonem F dengan alofon F dengan grafem SY. Contoh katanya pada awal kata ada pada kata syahid, contohnya pada tengah kata ada pada kata asyar, dan contoh pada akhir kata ada pada kata arashi. Selanjutnya ada fonem N dengan lengkungan di atasnya
dengan alofon N dengan lengkungan di atas, grafem NY dengan contohnya pada awal kata yaitu pada kata nyala, pada tengah kata ada kata banyak. Selanjutnya ada fonem J dengan alofon dan grafem J. Contoh katanya pada kata awal yaitu pada kata jala. Selanjutnya pada contohnya di tengah kata ada pada kata ajal. Selanjutnya ada fonem C dengan alofon dan grafem C. Contohnya pada awal kata ada kata cari, sedangkan pada tengah kata ada kata acar. Selanjutnya ada fonem Y dengan alofon Y, grafem Y dan I. Nah, contohnya jika pada awal kata dengan grafem Y pada kata yatim, dan jika pada tengah kata ada pada kata ayun. Jika menggunakan grafem I terletak pada contoh akhir kata yaitu pada kata lalai. Selanjutnya ada fonem G dengan alofon dan grafem G dan K. Contoh katanya jika kita menggunakan grafem G pada awal kata, contoh katanya yaitu gila, dan jika pada tengah kata ada pada kata lagu. Nah, jika kita menggunakan di akhir kata, kita menggunakan grafem K yaitu dengan kata gudeg. Selanjutnya yaitu fonem K dengan alofon dan grafem K. Contoh katanya jika pada awal kata ada pada kata kira, jika pada tengah kata ada pada kata akal, dan jika pada akhir kata ada pada kata jarak. Selanjutnya ada fonem N dengan kaitan di bawahnya dengan alofon N dengan grafem NG atau eng. Contohnya jika pada awal kata ada pada kata nganga, jika pada tengah kata ada pada kata angin, dan jika pada akhir kata ada pada kata abang. Selanjutnya ada fonem X dengan alofon X dengan grafem KH atau H. Contohnya jika pada awal kata ada pada kata khas, jika pada tengah kata ada pada kata akhir, dan di akhir kata ada pada kata tarik. Selanjutnya yaitu ada fonem H dengan alofon dan grafem H. Contohnya jika pada awal kata ada pada kata habis, jika pada tengah kata ada pada kata bahu, dan jika pada akhir kata ada pada kata sudah. Selanjutnya ada fonem yang dilambangkan oleh tanda tanya. Dengan alofon tanda tanya grafem K. Contoh katanya jika pada tengah kata ada pada kata nikmat, sedangkan pada akhir kata ada pada kata bapak. Selanjutnya kita akan membahas lambang unsur suprasegmental bagian keempat dari grafem fonem bahasa Indonesia. Nah, unsur suprasegmental tidak bersifat fonemis, tetapi unsur intonasi yang dapat mengubah makna kalimat akan diberi lambang berupa tanda baca, yaitu yang pertama, untuk kalimat deklaratif diberi tanda baca titik. Untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanda tanya. Untuk kalimat imperatif diberi tanda baca dengan tanda seru. Ya, untuk kalimat interjektif diberi tanda baca yaitu tanda seru. Untuk menandai bagian-bagian kalimat menggunakan tanda koma dan tanda titik koma. Nah, teman-teman, sebelumnya kita telah membahas mengenai materi grafem fonem bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu alofon. Nah, teman-teman, alofon adalah varian bunyi yang diambil oleh satu fonem. Alofon adalah varian bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon memiliki kesamaan fonetik atau kesamaan dalam bentuk tetapi membedakannya secara detail. Contohnya yang pertama dalam bahasa Indonesia ada fonem E dengan alofon E terbuka dan E tertutup, serta fonem
e dengan alofon e. Contoh kedua yaitu pada kata ampun memiliki alofon m yang berbeda dalam kata ampuh. Selanjutnya yaitu fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Misalnya pada fonem e memiliki alofon e terbuka dan e tertutup, serta fonem e memiliki alofon e. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, seperti pada kata cakar dan pada kata cagar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ejaan. Ejaan adalah konvensi gratis, yakni perjanjian di antara para penutur suatu bahasa untuk menulis bahasanya. Artinya, bunyi-bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan lambang-lambang grafis yang disebut huruf dan dilengkapi dengan tanda baca. Ejaan yang ideal adalah ejaan yang hanya menggunakan sebuah huruf untuk sebuah fonem atau sebuah fonem dilambangkan dengan sebuah huruf. Ejaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan istilah, serta untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Standar ejaan bahasa Indonesia saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 2015. Namun, pada Agustus 2022, versi baru ejaan yang disempurnakan diperkenalkan kembali sebagai standar. Contohnya yaitu penggunaan ejaan yang benar adalah periksa, bukan periksa, dan contoh kedua yaitu ada aktivitas, bukan aktivitas, yaitu jika contoh kata yang benar ada pada kata menggunakan fonem V, bukan menggunakan fonem F. Teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai grafemik yang meliputi grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.